Shalom adik-adik. Selamat pagi. Wah gak kerasa ya Kak, sudah di akhir bulan September ya Kak Iya ya. bener banget Kak. Wah ini kayaknya bentar lagi kita udah mau Natalan dong. Iya, siapa yang senang? Aku. Kak, kita nggak mau lama-lama, kita mau minta tolong adik-adik kita yang di rumah untuk membukakan Alkitabnya dulu ya Kak. Iya, Kak. Gimana Kak? Dari Matius pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Buat adik-adik yang belum bisa membuka Alkitabnya, bisa minta tolong orang dewasa yang ada di rumah ya Kak ya. Iya Kak, bener banget. Nah, karena udah dibuka, Alkitabnya bisa disimpan dulu di sampingnya atau di belakangnya. Kita mau ajak adik-adik kita untuk bernyanyi, kita mau bergerak bersama, kita mau nyanyikan pujian Ku Daki-daki gunung yang tinggi. Sambil makin berdiri ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, siap-siap ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang luas angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kita mau doa dulu ya Kak. Iya, Vena Kak. ya. Silakan Kak Vena. Oke adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kepada Tuhan Allah yang luar biasa, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Di hari Minggu ini kami masih bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami hari ini, biarlah berjalan dengan baik Bapa, walaupun kami masih bertemu secara virtual. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Kak Vena. Oke, Wah Kak. kita masih semangat ya Kak ya. Kita mau ajak adik-adik kita yang ada di rumah untuk kita bernyanyi sama-sama. Terang Kristen kecil ku nyala, ku biarkan menyala.
Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala, menyala selamanya. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Mau berdoa dulu ya Kak Iya, Vena Kak. ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hari ini dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan agar kami bisa fokus mendengarkan apa yang Tuhan dengarkan kepada kami ya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Amin. Oke, kita baca dulu ya Kak Iya, ya. Kak. Matius 5 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama ya Kak ya. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pak, balonnya Pak. Ini balonnya. Nggak mau beli. Bu, balonnya ada yang gambarnya kelinci, ada yang kucing. Enggak. Pak, tolong Pak. Tolong beli balon. Balon ini belum laku dari tadi. Dek, adik-adik, mau beli balon enggak? Aku jualan dari pagi sampai malam kayak gini. Yang laku cuma 1. Dan aku capek sekali. Mana perutku? Kerucuk. Laper. Tapi uangku cuma beberapa sen aja. Nggak cukup untuk membeli makan. Ya, gimana ya? Tapi perutku lapar banget. Aku malah bisa lemas kalau kayak gini. Oh, itu kayaknya ada orangnya di rumah itu. Apa aku minta makan aja ya? Soalnya aku udah gak kuat lagi untuk menahan lapar ini. Ya sudahlah. Tok. Tok, permisi. Mau minta makan boleh? Tok. Saya mau minta makan boleh? Tok. Kenapa Dek? Ada yang bisa dibantu? Oh, duk. Aduh, dibukain. Aku jadi gak berani minta makan. Apa aku gak jadi ya? Masa aku minta makan? Apa boleh saya minta segelas air saja? Segelas air? Oke, saya ambilkan ya. Segelas air mana bisa menghilangkan hausnya di malam seperti ini. Oh, aku punya segelas susu. Aku berikan saja itu. Oh, ini dia. Dek, ini
Aku punya segelas susu, banyak. Lumayan untuk menghilangkan hausmu. Wah, susu. Segelas susu yang banyak. Oh, terima kasih. Kluk, 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 kluk. Perutku jadi terisi. Hausku juga hilang. Tapi aku harus bayar berapa untuk segelas susu ini? Tenang, orang tua kami mengajarkan kami tidak menerima pembayaran kalau melakukan suatu kebaikan. Oh, berarti ini? Iya, habiskan aja, habiskan. Wah, terima kasih ya. Kluk, 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 kluk. Anak laki-laki kecil itu menghabiskan susunya dan sangat berterima kasih kepada perempuan itu. Perempuan itu baik banget ya, mau memberikan segelas susu yang besar kepada anak itu. Padahal gak kenal loh. Adik-adik tahu gak? Kayak gitu itu termasuk sedekah. Kayak yang di ayat tadi. Sedekah itu memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Baik itu dengan barang, dengan uang, perhatian, atau pertolongan dalam bentuk lain. Oh iya, puluhan tahun kemudian perempuan yang tadi sudah menjadi tua dan dia sakit. Sakitnya juga bukan sakit demam atau pilek aja, tapi sakit dengan penyakit yang langka, ya kritis. Sampai-sampai para dokter di tempat ia tinggal di kota kecil itu sudah angkat tangan, menyerah, sudah gak bisa menangani pasien itu atau perempuan itu. Akhirnya perempuan itu harus dirujuk ke rumah sakit di kota yang besar. Karena adik-adik tahu ada dokter yang terkenal dan bisa menangani penyakit itu. Namanya Dokter Kelly. Nah, akhirnya si perempuan itu datang ke rumah sakit. Dokter, ada pasien yang baru datang. Dengan penyakit yang langka. Hah? Penyakit yang langka? Siapa? Dari mana pasien itu berasal? Sebentar dok, sebentar. Dari kota kecil di mana ya? Kota kecil itu. Saat Dokter Kelly mengetahui dari mana perempuan itu, ia langsung terkejut. Oke, kalau kayak gitu mari kita ambil tindakan. Akhirnya Dokter Kelly dengan menggunakan jas dokternya langsung bergegas untuk memeriksa si perempuan itu. Perempuan yang sudah tua, sudah lemas karena sakitnya. Dan saat ia pertama kali bertemu, adik-adik, Dokter Kelly mengenal perempuan itu. Ia kemudian mengusahakan pengobatan terbaiknya. Dokter Kelly mengecek, lalu memberikan obat, merawatnya, sampai waktu yang panjang. Walaupun sulit, walaupun membutuhkan waktu yang panjang, tapi Dokter Kelly dengan berusaha keras mengobatinya. Dokter, setelah sekian lama, akhirnya pasien itu, perempuan yang sakit itu sudah sembuh. Wah, terima kasih dokter. Iya suster, puji Tuhan. Akhirnya pasien itu, perempuan itu sudah sembuh. Oh iya, suster tolong ambilkan seluruh tagihan rumah sakit dan pengobatan punyanya perempuan itu. Karena saya mau memberikan persetujuan. Oh, oke dokter.
Akhirnya si suster pun mengambil tagihan rumah sakit dan diberikan kepada dokter. Oh, ini tagihannya. Wah, banyak juga. Seret. Dokter Kelly menuliskan sesuatu di pojok kanan atas tagihan rumah sakit itu. Nih suster, tolong kasihkan kepada perempuan itu ya. Baik dok. Permisi ibu, ini tagihan rumah sakitnya. Iya suster, terima kasih ya. Terima kasih. Aku mana mungkin bisa membayar ini semua. Sebelum aku lihat saja, aku tahu aku tidak punya uang sebanyak ini untuk membayar semua tagihan rumah sakit. Bahkan jika aku harus menyicil seumur hidupku, aku juga tidak akan bisa. Ini rumah sakit di kota yang besar dengan dokter yang terkenal. Gimana ini? Tapi aku harus melihatnya. Total tagihan. Hah? Sudah lunas. Telah lunas dengan segelas susu. Tertanda Dokter Kelly. Astaga, Dokter Kelly sama dengan anak laki-laki yang pernah aku tolong itu. Ya ampun, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memeliharaku. Adik-adik, inilah upah dari pemberian yang lebih dari sekedar memberi. Luar biasa bagaimana Tuhan bekerja. Dan dari ayat, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Itu maksudnya gimana ya kak ya? Masa kalau kita mau memberi sesuatu, tangan kirinya diumpetin dulu, kanannya aja. Emang gitu? Enggak adik-adik. Maksudnya bukan untuk pamer, bukan untuk cari nama dan juga popularitas. Memberi dengan tulus dan bukan untuk menerima pujian dari orang-orang lain. Senang sih kalau dibilang, wah kamu hebat, wah kamu baik banget. Tapi kita mau menolong, kita mau bersedekah dengan tulus tanpa pamer, cari nama, ataupun dipuji oleh orang lain. Apalagi sekarang trennya kan kalau memberi bantuan, wah selfie dulu, cekrik. Terus post dulu. Atau di TikTok, wah kasih, ini ada pengemis. Nih pak, tolong buka. Terus di syuting. Bukan kayak gitu ya adik-adik. Jangan dipamerkan. Kalau misalnya mau bersedekah, ingat, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Karena adik-adik, tujuan memberi sedekah itu untuk menolong orang. Karena kita peduli sama orang lain. Dan juga memuliakan nama Tuhan. Gak usah mikir apa yang dipikir sama orang-orang lain di luar sana. Atau apa yang dikatakan oleh orang-orang luar sana. Nah, kalau kayak gitu, kita kalau ngasih sesuatu, kita mau nolong cuma sendiri aja ya. Gak ada yang tahu. Adik tahu gak? Tuhan itu melihat loh apa yang kita berbuat. Semua yang kita lakukan Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti akan membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Walaupun bentuknya mungkin saja berbeda. Kayak perempuan itu yang menolong dengan segelas susu, ternyata dibantu juga dengan terlunasnya tagihan rumah sakit. Hayo adik-adik coba ingat berapa banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai dari nafas, makan, punya buku, alat tulis, punya handphone. Itu semua juga berkat Tuhan loh.
Dan kalau kayak gitu, kita juga harus ingat untuk terus membantu orang lain di sekitar kita. Baik itu mama papa, teman-teman kita, atau kakak adik kita. Kalau misalnya, Kak, aku mau dong cemilan itu. Kayaknya enak. Enak aja. Ini kan punya kakak. Kamu beli aja lah, minta mama lagi. Dengan kita berbagi, dengan kita memberikan kepada adik kita yang sedang lapar, itu juga sebuah sedekah loh. Itu membantu adik kita. Atau dengan pertolongan, siapa tahu mama dan papa mau masuk Zoom. Tapi tolong ini kok gimana ya cara ngekliknya ya? Tolong ajarin bisa nggak ya? Nah, adik-adik harus dengan proaktif, harus dengan tulus membantu papa mama. Atau ada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, kelaparan, atau yang melihat pengemis-pengemis. Adik-adik juga bisa loh membantu dengan memberikan makanan. Tapi dengan tulus ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, adik-adik akan disayang Tuhan. Lalu kita juga dapat menebarkan kasih di sekitar kita. Nah, coba siapa yang mau belajar untuk menjadi orang yang baik dan peduli akan sesama? Kalau kayak gitu kita mau bangkit berdiri karena kita adalah anak Allah. Aku inilah anak Allah. Kita mau nyanyikan bersama-sama ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak usah. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Aku inilah anak Allah. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak usah. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur atas firman yang bisa kami dengar dan bisa kami pahami. Biarlah dengan kekuatan-Mu saja kami dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Biarlah kehidupan kami dapat memancarkan kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami. Tuhan yang berkati setiap belajar kami, Tuhan yang berikan semangat dan juga berikan kesehatan, kekuatan untuk kami semua. Berdoa juga untuk orang tua kami yang sedang bekerja dan selalu setia mendampingi kami. Biarlah Tuhan yang berikan kami, orang tua kami kesehatan dan juga kekuatan, berikanlah rezeki yang lancar dan juga kesabaran. Kami juga berdoa untuk dunia ini yang masih karena pandemi COVID. Tuhan Yesus, tolong berikanlah kesehatan untuk para pasien, baik yang isoman maupun yang di rumah sakit.
Tuhan juga yang memberikan kekuatan yang ekstra untuk tenaga medis dan juga kepada pemerintah. Dan berikanlah kebijaksanaan dalam mengatur negara ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih belajar di rumah. Biarlah Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang berikan semangat. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang selalu berkati dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wah Kak Ade, menarik banget ya cerita Kak Arina minggu ini. Kita hari ini belajar gimana mau memberi Kak. Betul sekali, memberi secara tulus ya Kak, tidak untuk dipuji, tidak untuk dilihat sama orang, tapi bagaimana kita memberi secara tulus. Nah, kita mau nyanyikan lagu pujian kita ya Kak ya. Iya. Home, Kak AGKI Bromo, home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosamu. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, you are my Savior. Jesus loves me, and I love Jesus. I promise you to obey your word. You are my hope, I always live in you. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku. Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu. Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live in you. Shalom, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat
dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA/GKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!